ini yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Jalla Jalla. Terkhusus sahib kami Ustaz Mawar Marwani Ibn Haji Dari yang saya hormati, muliakan, banggakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, berkah rizkinya, menambah istri. Berkah dan semua tokoh-tokoh yang hadir yang dapat saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan insya Allah tokoh itu semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam apa ini? Lo kalau malam minggu, kalau bukan maulid, mana lo? Kita bersyukur di malam bisa hadir di majlis maulid, majlis di mana memperingatinya lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti mahabbah kita, bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Karena orang-orang yang cinta itu tidak akan pernah dilakukan ketaatan, tapi orang taat mesti dilakukan cinta. Dalam Quran ada dua, orang yang cinta disebut muhibbi, ada orang yang taat disebut muti'i. Muhibbin dan muti'i makamnya lebih tinggi muhibbi. Muhibbi adalah orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila mereka lakukan taat atas perintah karena cintanya yang mendalam kepada Allah dan cintanya yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang-orang yang hanya taat saja belum tentu ada cinta dalam kalbunya. Orang taat biasanya ada hukum kausalitas, sebab akibat. Karena dia taat pengen sesuatu balasan dari Allah, dia pengen pahala, dia pengen ujrah, itulah orang taat. Tapi kalau orang yang cinta, mau Allah kasih pahala ataupun tidak, maka disitulah kuncinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang taat. Orang cinta pasti taat, orang taat belum tentu cinta. Paham? Paham? Ya udah paham pulang. Oke. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita selama ini beribadah kepada Allah, perilaku kita adalah perilaku taat. Kalau niat kita hanya mengharap ridho dari Allah, bukti cinta kita yang mendalam kepada Allah, maka diyakinkan kelak di saat kita berjumpa dengan Allah, Allah akan tempatkan kita ke dalam surga. Lalu Allah ridho dengan kita dan Allah cinta dengan kita. Ada juga orang-orang yang masuk dalam surga karena ketaatannya, karena amalnya, namun tidak ada sedikit pun cinta dalam kalbunya. Di surga karena amalnya, namun Allah benci dan Allah murka. Ada orang masuk surga namun dimurkai Allah, ada orang masuk surga namun dicintai Allah. Kalau konsep kedua ini, mana yang antum pilih? Masuk surga dimurkai Allah, masuk surga dicintai Allah. Mana yang antum pilih? Masuk surga dicintai Allah. Jadi bagus pilihannya. Sekarang ada lagi pilihan berikutnya. Ada orang masuk surga dicintai Allah, ada orang masuk surga dibenci Allah, ada orang masuk neraka dicintai oleh Allah. Pilih yang mana? Pilih mana? Kalau tadi kan gampang pilihannya. Sekarang aku pilih. Ada kelompok masuk surga dicintai Allah, dibenci Allah. Ada kelompok orang masuk neraka dicintai Allah. Pilih mana?
masuk surga dibenci Allah, apa masuk neraka dicintai Allah? Di sini Anda guru belajar. Saudara, orang kalau dicintai oleh Allah, tentunya di situ ada rahmat, dan rahmat Allah tidak akan pernah mungkin berada pada sesuatu yang dapat membahayakan hamba-Nya. Sementara benci dan murka Allah itu berada di dalam sesuatu yang dimana Allah tidak suka. Bahkan orang yang dibenci, dimurkai Allah, menjauhkan rahmat-Nya, bahwa surga tidak akan pernah hadir dan tidak akan pernah ada orang-orang di surga akan murkanya Allah. Maka orang yang di neraka dicintai Allah tidak akan pernah jadi masuk neraka, dia bakal dipindah ke surga. Dan orang yang di surga dibenci Allah, dimurkai Allah, gak jadi masuk surga, dipindah ke neraka. Memang pantasnya itu. Sekarang tanya lagi, kalau begitu ente mana maunya? Masuk surga dibenci Allah, masuk neraka dicintai Allah. Udah dikasih ilmu dan juga mau jawab. Hei, jawab. Mending mana? Masuk surga dimurkai Allah, masuk neraka dicintai Allah. Ahli neraka semua. Bapak Ibu, tadi yang saya bilang, gak mungkin orang yang di neraka kalau dia dicintai Allah, neraka gak bakal mau. Karena cinta Allah dekat dengan rahmat, rahmat dekat dengan surga. Murka gak akan pernah ada di surga, murka ada di neraka. Maka itu Bapak Ibu sekalian, peringatan Maulid ini adalah bukti mahabbah kita kepada Rasul, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang cinta kepada Rasul tidak akan pernah dirugikan oleh Allah, tidak akan pernah disengsarakan oleh Allah. Bahwa sesungguhnya Maulid yang kita peringati ini memberikan kebahagiaan yang akurat untuk kita, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Intinya sebenarnya kita disuruh girang. Ada Maulid itu kita disuruh girang. Kita disuruh bahagia lahirnya Nabi. Jangan kita lesu. Peringatan Maulid jangan disikapi dengan lesu, jangan disikapi dengan gundah gulana. Mesti girang, mesti gembira, karena yang kita peringati adalah junjungan paduka alam yang memberikan kebahagiaan di akhirat, yang nanti kelak akan menurunkan syafaat buat kita. Jadi kudu girang, kudu bahagia, bahaya. Kudu girang ada Maulid. Saya mau tanya, Bapak Ibu kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal Bu? Kenal di mana? Abu Lahab paman Nabi, ya, paman dekat, adik kakak sama ayahnya Nabi, Abdullah. Ini Abu Lahab dalam riwayat Bapak Ibu sekalian, nyata-nyata dibenci Allah, dihinakan Allah, direndahkan Allah, karena melawan sama Allah. Namun kendati pun demikian, Abu Lahab ada satu sifat istimewanya yang membuat rahmat Allah turun setiap hari Senin buat Abu Lahab. Apa sebabnya? Abu Lahab pernah girang, pernah gembira saat dikabarkan oleh budaknya yang bernama Suwaibah di 12 Rabiul Awal tahun Gajah lahir anak manusia, seorang sosok manusia mulia yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir sehat. Suwaibah budaknya kasih kabar sama tuannya yang namanya Abu Lahab,
hilang dia. Karena sebab hilangnya, maka setiap hari Senin rahmat Allah turun sama Abu Lahab, diringankan siksa kuburnya. Ada riwayat menyebutkan dijeda oleh Allah setiap hari Senin untuk Abu Lahab, siksaannya kagak ada. Masya Allah, itu Abu Lahab. Apalagi yang Abu Gosok.